اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. آمين. اللهم بالإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسيرهم على معاني الدين. رب احجب لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الحمد لله المنعم على من أطاعه واتبع رضاه، المنتقم ممن خالفه وعصاه، الذي يعلم ما أظهره العبد وما أخفاه، المتكفل بأرزاق عباده فلا يترك أحدا منهم ولا ينساه. أحمده سبحانه وتعالى على ما أعطاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد لم يخش إلا الله. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي اختاره الله واصطفاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقواه واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام، فهو يوم تسبيح وتحميد وتهليل وتعظيم وتمجيد، فسبحوا ربكم فيه وعظموه وتوبوا إلى الله واستغفروه. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjatan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala jangan pernah ada henti di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kita semua melainkan semua atas izin Allah. Kita bisa melangkah dari rumah menuju ke tempat yang mulia untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, yang mana ibadah ini dilakukan hanya adanya 1 tahun 1 kali. Langkah kita, hembusan nafas kita, geraknya kita, semua adalah qadarullah, semuanya adalah kehendak dari Allah, dan semuanya adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perlu kita semua meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata kita bisa berkedip, tangan kita bisa bergerak, hati kita bisa merasa, kemudian telinga kita bisa mendengar. Semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ma'asyiral hadirin, siapapun hambanya, siapapun manusianya, sehebat apapun ia, kalau dia tidak pandai bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, maka Allah ancam dengan sekeras-kerasnya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka dari itu wahai para jamaah, kita adalah hamba, kita adalah manusia yang suatu saat kehambaan kita ini akan paripurna, yang dimana nanti kita akan menemukan satu titik, yang dimana titik tersebut adalah kematian. Siapapun kita hamba, siapapun kita kondisi keadaannya, kita hanya sekedar hamba, tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Yang mempunyai kekuatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan kabar kepada kita
untuk senantiasa kita menjadi orang yang bersyukur, untuk menjadi orang yang senantiasa tafakur, untuk senantiasa menjadi orang yang jauh lebih baik daripada masa-masa yang sudah kita lewati. Bagaimana kata Nabi Muhammad SAW, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Kata Nabi, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Dan setiap manusia pasti akan mengalami 5 perkara tersebut dan akan ditinggalkan oleh 5 perkara tersebut. Apa yang menjadi 5 perkara yang perlu pula kali panjenengan, yang perlu kita semua perhatikan? Nabi mengatakan, sababaka qabla haramik, muda sebelum tua. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hamba, setiap manusia tidaklah langsung menuju tua terlebih dahulu, pasti ia mengalami proses masa muda terlebih dahulu. Kenapa Nabi Muhammad SAW memberikan kabar ightanim khamsan qabla khamsin? Yang pertama, sababaka qabla haramik, karena usia manusia akan berhenti kapan tidak ada yang tahu. Betapa banyak kita saksikan saudara-saudari kita yang paginya dia masih tersenyum, malamnya dia masih dengan keluarganya, tapi paginya dia sudah tidak bisa lagi melihat terbitnya matahari, terbitnya dari timur. Dia sudah dikafani, dia sudah dimandikan, dia sudah disolati, bahkan diiringi oleh sanak saudara dan keluarga untuk menuju tempat terakhir, yaitu kuburan. Betapa banyak orang-orang yang mengiringi dengan iringan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kita akan mengalami itu semua, hadirin. Saat ini mungkin di antara kita masih ada yang bisa menggendong anak kita, masih ada yang bisa mencium telinga, bisa mencium pipi dan kening anak kita, atau pasangan kita sekalipun. Tapi tidak ada jaminan besok kita masih hidup, tidak ada jaminan esok kita masih bersama mereka. Oleh karena itu, mengapa Allah merahasiakan kematian kepada kita sebagai hamba? Tidak ada lain tujuannya, hanya kita bisa pandai berhati-hati menghadapi pedihnya dan sakitnya syakratul maut. Jadi para hadirin, para pemuda, para bapak, para ibu, gunakanlah masa mudamu sebelum masa tuamu. Belum tentu kita bisa sampai kepada masa tua yang kita tunggu-tunggu. Kadang tidak nunggu tua, Allah sudah terlebih dahulu menjumpakan kita dengan yang namanya kematian. Kemudian Nabi mengatakan, wasihata qabla saqamik. Gunakanlah sehatmu sebelum rasa sakitmu itu datang. Karena tidak ada ceritanya manusia yang tidak pernah sakit, tidak ada manusia yang ceritanya tidak pernah mengalami permasalahan hidup. Semua manusia oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan rasa sakit sebelum kematian itu datang. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, wasihata qabla saqami. Gunakan sehat kula kali panjenengan Bapak Ibu, gunakan sehat kaula sareng panjenengan, karena suatu saat kaula sareng panjenengan yang saat ini mungkin kita bisa melihat saudara-saudari kita ada yang sakit, saudara-saudari kita yang tidak bisa berjalan, saudara-saudari kita ada yang tidak bisa bergerak, dia berbaring di tempat tidurnya masing-masing, tidak menutup kemungkinan entah esok, entah kapan, entah lusa Allah akan memberikan penyakit itu datang kepada kita. Lalu apa yang perlu kita banggakan hidup di alam dunia? Apa yang perlu kita sombongkan hidup di alam dunia? Jangan mentang-mentang sehat kita semua merasa jauh daripada kematian. Allah Subhanahu wa taala berkali-kali mengingatkan kepada kita betapa banyak banjir bandang melanda kita punya negara Indonesia. Betapa banyak orang yang paginya sehat terus kemudian malamnya sudah dikafani. Itu semua adalah peringatan, teguran dari Allah agar kita jangan terlampau terlena dengan nikmatnya dunia. Allah mengatakan, wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Kenikmatan dunia ini kaning sekejap, Pak. Kenikmatan dunia ini kaning sekejap, Bu. Apa yang sampean miliki esok hari akan menjadi milik oleh orang lain. Apa yang sampean bangga-banggakan esok hari akan dimiliki oleh orang lain. Akankah kaula sareng panjenengan tidak sadar, wahai hadirin?
Jangankan nyawa yang kita miliki, tangan, jam tangan, pakaian yang kita miliki suatu saat akan diganti dan dipakai oleh orang lain. Lalu apa yang kita banggakan dari kehidupan kita? Terlebih sehatnya kita gunakan dengan baik, gunakan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan sehat kita Allah izinkan gunakan untuk kebaikan. Amin Allahumma. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Selanjutnya Nabi mengatakan, wa faraghaka qabla sughlik, lapangmu sebelum sempitmu. Artinya apa? Di saat kita masih punya kesempatan, hadirlah untuk melakukan ibadah sebelum kesempatan itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kesempitan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita bersama oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan. Panjenengan membawa anak dan istri, panjenengan membawa anak dan suami. Allah izinkan kesempatan kita untuk digunakan bersama-sama berzikir kepada Allah, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak kita dibawa, cucu kita dibawa, suami dan istri kita dibawa, dengan kita bareng-bareng berada di satu tempat memuji Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir ini mengajarkan bahwasannya tidak ada yang lebih besar daripada Allah, tidak ada yang lebih kuat daripada Allah. Kita manusia, kita hamba, tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Duhai mbak-mbak yang cantik, jangan kau sombong dengan kecantikanmu. Duhai mas-mas yang tampan, gagah dan berani, jangan andalkan ketampanan gagahmu dan beranimu, karena semua itu tidak ada kekuatan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi seketika kita punya kesempatan, manfaatkan kesempatan tersebut untuk jalan kebaikan, karena belum tentu kesempatan besok bisa mampu untuk kita laksanakan. Yang masih ada kesempatan sholat jamaah, ayo lakukan bareng-bareng sholat jamaah. Yang masih ada kesempatan untuk hadir majelis taklim, ayo semangatkan, paksa diri kita untuk hadir majelis taklim, karena kesempatan tidak akan pernah kembali lagi kepada diri kita. Saat ini, besok belum tentu bisa kembali kepada diri kita. Dikatakan oleh Nabi, wa faraghaka qabla sughlik, lapangmu sebelum sempitmu. Jangan tidak sempat kau jadikan alasan, jangan sampean malas kau jadikan alasan. Malasmu, tak sempatmu yang kau jadikan alasan, suatu saat akan hilang dan suatu saat akan berhenti. Maka di saat kita merasakan kesempitan, kita akan merindu yang namanya kelapangan, artinya keluangan waktu. Mumpung Allah abrin baktu kaula ajuna, manfaat akhiratan. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini panjenengan dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang baik. Hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala kita dipilih menjadi orang yang insyaallah mulia di hadapan Allah. Saya doakan panjenengan semua panjang umur. Saya doakan panjenengan sehat walafiat. Saya doakan panjenengan murah rezeki. Saya doakan panjenengan diberikan kerukunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjenengan semua diberikan kelapangan hati untuk senantiasa menjadikan diri kita orang yang paling jelek, orang yang paling bersalah, bukan menjadi orang yang paling hebat dan orang yang paling benar. Kemudian Nabi melanjutkan, wa ghinaka qabla fakrik, kayamu sebelum miskinmu. Maka gunakanlah ketika engkau diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, manfaatkan sedekah yang banyak. Sedekah yang banyak, bantu fakir miskin, bantu orang-orang yang susah. Jangan sampai dengan kekayaan kita bangga diri, dengan kekayaan kita merasa di atas, lalu yang lain kecil semua. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pesan daripada baginda Nabi Muhammad SAW yang terakhir, wa hayatika qabla mautik, hidupmu sebelum wafatmu. Kita saat ini masih hidup, kita saat ini masih berada di tengah-tengah keluarga kita bisa masih tersenyum, kita masih bisa tertawa, kita bisa masih melihat wajah anak-anak kita. Kita bayangkan bagaimana saudara-saudari kita yang ada di Palestina, mereka kehilangan ayahnya, mereka kehilangan keluarganya. Kadang-kadang di antara mereka fisiknya sudah tidak terbentuk seperti manusia lagi. Mereka sudah tidak bisa menjerit kepada siapapun. Akankah
nunggu itu terjadi baru kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, setiap manusia akan mengalami kematian. Allah mengatakan fa idza jaa ajaluhum falyastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ma'asyiral jamaah hadirin, salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, sering-seringlah kalian ingat akan kematian. Sering-seringlah kalian ingat akan kematian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam setiap hari Nabi Muhammad ingat kematian sebanyak 100 kali. Nabi Muhammad, manusia yang disucikan oleh Allah, manusia yang tidak ada dosa sedikit pun, setiap hari ingat kematian, zikrul maut dalam sebanyak 100 kali. Lalu kita bukan nabi, bukan kiai, bukan ulama, bukan orang soleh, bukan punyai. Kenapa kita tidak pernah ingat kematian? Justru pikiran kita hanya dunia, 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 dan dunia. Mudah-mudahan sedikit khutbah kepada panjenengan semua dan kepada saya pribadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang insya Allah menjadikan diri kita muhasabah diri. Dikatakan laisal 'id liman labisal jadid. Sejatinya lebaran itu bukan tentu masalah pakaian saja, tapi dikatakan innamal 'id liman ta'atuhu tazid, melainkan tentang taubatan dan ketaatan kita kepada Allah. Jadi bukan hanya pakaian yang kita perbarui, tapi ketaatan kita kepada Allah, ketakutan kita kepada Allah perbarui. Mungkin kalau tahun yang kemarin kita tidaklah baik, saat ini kita harus menjaga yang lebih baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'alullah ta'ala yuwaffiqana wa iyyakum li ta'atihi wa ayyarzuqana wa iyyakum ridha ويعيذنا وإياكم من غضبه ونعمته والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله الحمد لله الذي جعل الأعياد بالأفراح والسرور وضعف للمتقين جزيل الأجور. فسبحان من حرم صومه وأوجب فطره وحذر فيه من الغرور. أحمده سبحانه وتعالى فهو أحق محمود وأجل مشكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرح الله لنا بها الصدور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الدثور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم فأكثروا من الصلاة على النبي الكريم. وقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين وأعلاء كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، واكفنا شر الحاسدين، واكفنا شر من يؤذينا، وأهلك من أرادنا بسوء يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربك إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر مجاهدين في فلسطين، اللهم انصر مجاهدين في غزة، اللهم انصر مجاهدين في فلسطين، اللهم انصر مجاهدين في غزة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. آمين آمين يا رب العالمين. الله أكبر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وأشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر.